Roma 12 ayat 2 mengatakan jangan menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah menurut pembaharuan budimu. Pembaharuan budi adalah PR kita setiap saat, teman-teman. Baik yang sudah stabil dari kondisi anxiety disorder, tidak menggunakan obat antidepresan, bahkan obat penenang, atau yang masih mengalami anxiety disorder, gangguan cemas, lama atau baru. Jadi itu adalah pilihan. Nah, kita tahu kalau teman-teman ngikutin video-video saya selalu terus berkata bahwa hidup ini adalah pilihan. Ketika pilihan kita salah, itu mempengaruhi cara kita mikir. Dan cara mikir kita itu akan berdampak kepada tindakan yang kita lakukan. Jadi kalau itu tergantung kita, dan kita sekarang udah punya pengetahuan. Saya share dari pengetahuan dan dari pengalaman saya, maksud saya tentang apa yang saya alami. Jadi teman-teman bisa belajar supaya lebih bijaksana lagi untuk mencermati satu permasalahan hidup. Jadi setiap apapun, kalau kita mikir yang baik, ya, maka itu akan mempengaruhi cara otak kita bekerja. Dan cara otak kita bekerja juga ada hubungannya dengan kesehatan mental kita, teman-teman. Jadi jangan menjadi serupa dengan dunia, ya kan? Dunia menekan kita dengan berbagai macam aspek kehidupan, dari masalah pribadi, finansial, relasi, hubungan antara ayah dan anak, hubungan antara kekasih, dan macam-macam, ya. Dunia ingin menaruh kita di cetakan dia, sehingga tidak ada harapan, tidak ada satu refreshing, tidak ada satu jalan keluar. Tetapi kalau kita memilih jalan Tuhan, kita dipastikan akan menabur kebahagiaan, menuai kebahagiaan, maksud saya, dengan menabur terus sesuatu yang baik dalam pikiran kita. Dan tidak membiarkan sedetik pun ada pikiran-pikiran toksik, pikiran-pikiran yang membuat kita depresi, down. Itu akan mengembangkan kita kepada arah-arah kehidupan yang baik. Jadi teman-teman, untuk tidak masuk dalam cetakannya dunia, tidak jadi serupa dengan dunia, kita harus tahu bahwa Tuhan itu selalu punya maksud yang baik buat hidup kita sebagai anak-anaknya. Ya, sebagai orang-orang Kristen, kita harus tahu bahwa Bapa di surga adalah Bapa yang baik. Nah, buat teman-teman yang bukan Kristen, saya percaya teman-teman juga dapat hikmahnya dari apa yang saya sampaikan ini. Bapa di surga adalah Bapa yang baik. Bapa yang baik tidak mungkin memberikan penyakit untuk menguji anak-anaknya, apakah anak-anak itu setia kepada dia. Apakah anak-anak itu mengerti atau mau ikut kehendaknya? Saya rasa nggak begitu. Dan dengan mengerti konsep tentang Bapa, teman-teman mengerti bahwa dia Bapa yang selalu menginginkan yang baik. Artinya apa? Kesembuhan itu selalu berasal dari Tuhan. Nah, kita tinggal menjadi steward, pengelola yang baik dari kesehatan yang telah diberikan. Itulah adalah satu anugerah tersendiri ketika teman-teman sudah mulai mudeng, ya, sudah mulai nangkep maksud Tuhan, ya. Jadi ketika teman-teman masih menghadapi sensasi, masih menghadapi pikiran-pikiran tiba-tiba bisa drop atau apapun, latih terus teman-teman dengan apa? Memikir yang baik, tetap mengatakan firman Tuhan, tetap yakin bahwa teman-teman udah disembuhkan. Ketika tahu bahwa 1 Petrus 2:24, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan. Bilur-bilur Yesus bukan hanya menyembuhkan anxiety disorder, gangguan kecemasan atau kesehatan mental saja, tetapi dia menyembuhkan seluruh penyakit di dunia. Teman-teman, jangan putus harapan. Ketika teman-teman nonton video ini, nanti teman-teman silahkan nonton video-video yang lain yang dimana saya membahas tentang roh, jiwa, dan tubuh. Bagaimana kuasa itu bekerja dalam diri kita ketika kita menjadi percaya bahwa firman yang kita tabur tentang kesembuhan, kita juga akan tuai kesembuhan tersebut, ya. Seperti saya selalu analogikan begini, ketika kita nabur biji mangga, ya kan, biji mangga itu kan nggak bergumul, nggak berusaha jadi pohon mangga, dia akan bertumbuh dengan sendirinya. Tetapi
kita harus menjaga supaya tetap subur, tetap tidak ada hal-hal yang membuat pertumbuhan itu terganggu. Begitulah dengan hidup kita. Apa yang kita pikirkan itu harus kita cermati. Sekali lagi, kalau depend on us, depend dengan diri kita sendiri, itu kita harus bisa kontrol apa yang dari dalam, bukan dari luar ya. Dari luar, eksternal banyak, faktor X dalam kehidupan banyak. Tetapi ketika kita tahu dalam hati kita, kita bisa mengontrol pikiran kita untuk selalu fokus kepada janji Tuhan, kepada perkataan-perkataannya yang suci, yang indah ya. Kita memikirkan itu ya, Filipi 4 ayat 8, maka teman-teman akan dapat keluar dari anxiety disorder atau gangguan kecemasan atau apapun penyakitnya. Teman-teman, all things are possible. Jika teman-teman menonton video ini dan tahu bahwa kalimat saya yang terakhir itu bukan kalimat dari Don Pras, tetapi dari Tuhan, dan ketika teman-teman mengimaninya, maka teman-teman akan menabur dan menuai ya, menuai. Ada waktunya, ada prosesnya. Ketika teman-teman udah dengar, wah iya ya, tabur itu di hati, dan dengan tindakan, dengan merubah cara pola pikir dan terus melakukannya, melatih, sehingga teman-teman akan mendapatkan kesembuhan 100% dari apa yang teman-teman rindukan. Seperti teman-teman yang rindu untuk lepas dari obat dan stabil dari anxiety disorder, teman-teman pasti bisa. Kenapa? Karena Tuhan kita tidak pernah berubah. Tetap semangat teman-teman.